Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Aldira Dwindita dengan NIM 22080101624. Hari ini aku akan menjelaskan pengertian dari Pancasila serta bagaimana Pancasila itu bisa terbentuk, bagaimana sejarah dirumuskannya Pancasila, dan manfaat serta fungsi dari Pancasila itu sendiri. Oke, sekarang aku bakal mulai dari apa sih itu Pancasila, apa itu pengertian dari Pancasila, apa isi dari Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta yang berarti panca yang merupakan 5 dan sila yang merupakan asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada linea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana sih Pancasila itu bisa terbentuk, bagaimana sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita dengar dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Weddiodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa dasar negara Indonesia apa yang akan mereka bentuk ini. Dalam upaya perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat beberapa usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin merupakan orang pertama yang berbicara serta mengajukan usul tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka, yang berisi dengan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, akhirnya Supomo menjadi orang kedua yang mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, pada sidang terakhir, akhirnya Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan jika para anggota sidang tidak menyukai angka 5, maka ia akan mengajukan angka 3 yang bisa disebut dengan Trisila, yang berisi dengan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga akhirnya menawarkan angka 1 yang bisa disebut dengan Ekasila, yang berarti asas gotong royong. Pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuk juga sebuah panitia yang berisi 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Dibentuknya Panitia 9 ini untuk menampung seluruh perumusan yang bersifat perorangan. Hasil kerja Panitia 9 yaitu adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang berisi dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, saat pengesahan Pancasila, sore hari pasca proklamasi, muncul protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik di daerah atas bunyi kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum dimulainya sidang PPKI, dilaksanakan rapat pendahuluan yang hasilnya menghilangkan 7 kalimat tersebut dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Manfaatnya Pancasila itu sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup bangsa Indonesia, dan semua aktivitas bangsa Indonesia ini harus sesuai dengan sila-sila di Pancasila. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.